Sini. Ih, terus kerja. Iya, gua kan dapat HK. Bu, jangan maksain jalan gitu, kenapa? Kalau sakitnya kumat lagi gimana? Aduh, ibu. Namanya juga ibu, Bu. Kalau diem aja malah stres nanti. Tapi kan kata dokter kemarin, ibu harus cepat diambil tindakan, Bu. Iya, cuma kita kan harus nabung dulu. Nabung? Nabung apaan, Bu? Uang di toples aja udah ikut nganggur. Budi minta maaf ya, Bu ya. Tapi Budi janji, nanti kalau misalnya Budi udah kerja dan Budi udah gajian, Budi bakal bantuin ibu kok, Bu. Iya, gak apa-apa kok, Nak. Semangat terus ya. Ibu selalu doain kamu kok. Ya udah, Ibu istirahat dulu ya, Nak. Dulu gue pikir utang cuma soal angka. Tapi ternyata di balik angka itu ada orang yang sesak napas tapi harus senyum. Ada anak yang pura-pura kuat padahal takut banget kalau besok ibunya nggak bangun lagi. Ya udahlah, mending gue siap-siap yang kerja daripada diem-diem mulu, nggak bakal datang kerja juga. Semenjak di PHK massal, sakit ibu semakin parah. Butuh biaya lebih untuk terus kontrol ke rumah sakit. Gue adalah satu-satunya harapan ibu setelah ayah yang gak pantas lagi untuk dijadikan harapan. Kali ini, gue harus yakin kalau di depan masih ada jalan yang harus gue tempuh. Apapun tantangannya, harus gue hadepin demi bisa terus lihat senyuman ibu. Bu, ibu pamit ya. Selamat kerja. Iya, Ibu pamit ya. iya. Hati-hati ya, Nak ya. Iya, Nih, siap. biar aku makan, Nak. Oh iya, mau ya, Bu ya. Budi, mamamu katanya mau dioperasi ya? Iya, doain aja ya. Ini juga lagi cari kata-kata ibu. Oh ya udah, semoga dipelancar ya, Nak. Amin, makasih tante. Belajarnya juga semoga biar nggak ada yang kecil-kecilan kan, biar makin enak. Udah, Budi mau berangkat nyari kerjaan dulu ya tante. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Maaf hari ini Budi gagal dapat kerja lagi Bu. Iya, gak apa-apa, Nak. Mungkin emang belum rezekinya. Besok usaha lagi ya. Jangan nekat. Dan yang penting harus halal ya, Nak. Oke, Bu, Budi mau istirahat dulu ya Bu ya. Iya, Nak, istirahat. Nggak punya kerjaan aja capek ya. Apaan nih? Lowongan kerja sales, kerja ringan, gaji tinggi tanpa pengalaman. Gak mungkin anjir. Admin marketing, siap kerja di bawah tekanan, namun selalu ada bonus besar tiap minggu. Gue yakin nih bonusnya juga pasti masalah tiap minggu.
Apa dicoba aja kali ya? Dekat dari rumah. Terus tadi boleh pakai baju bebas. Bajunya rapi. Gue coba. Bu, gue diizin pamit keluar ya. Jadi mau ngelamar kerja lagi tadi nggak di S Department kalau misalnya ada lowongan kerja. Iya, semoga cocok ya Bud ya. Tapi jangan aneh-aneh ya nak. Doain aja ibu ya, semoga doa ibu terkabulkan. Budi pamit dulu ya bu ya. Iya, hati-hati ya nak. Assalamualaikum. Salam. Dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Baru ya Bu? Kenalin gue Nina. Mau apply kerjaan ya? Lihat dari mana? Nah iya, sebelumnya ngelihat dari Instagram katanya ada lowongan admin di sini. Oh iya, sebagai admin, tapi di sini adminnya agak sedikit beda. Sedikit beda, maksudnya? Ah, nanti juga lo tahu. Pokoknya kerja cepat, hasil juga cepat. Kerja cepet, hasil cepet. Kayak mie instan. Tapi biasanya bikin nyesek. Lo tau gak kenapa lo goyang lagi? Karena lo terlalu sopan. Dunia tuh keras bro. Kalau lo lembek, lo yang ditagih balik. Ngerti gak? Ulangi. Ngerti bu? Nah itu dong. Lah ini mah bukan kantor. Lebih ke tempat magang jadi singa. Santai bro. Kalau lo udah biasa, lo juga bakal ketagihan marah-marah. Gue sama dia tuh sepupuan. Kita juga awalnya kaget banget kerja di sini. Dikirain admin biasa. Taunya kayak gini. Orang-orang di sini tuh butuh duit. Kalau bukan karena duit, gue juga gak mau kerja di sini. Saya Din juga udah deg-degan ini mah. Kamu yang daftar admin ya? Iya bu. Masuk, saya mau tes kamu dulu. Nama? Saya Budi Santoso bu. Umur? Umur saya 24. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMA. Oke, bagus. Berarti kamu masih fresh. Gini ya, Bud. Di sini kerjaannya nggak ribet. Yang penting lo bisa ngatur orang, ngatur bayar kewajiban. Kita bikin mereka jadi disiplin. Jadi ini semacam kayak edukasi keuangan gitu ya bu? Ya, lebih tegasnya lah. Ngatur orang biar bayar. Edukasi versi tegas. Ini kerja beneran
Apa pelatihan jadi debt collector? Saya nggak janji kerjaan ini nggak berat, tapi saya janji tiap minggunya kamu bakal banyak bawa pulang uang. Oh ini langsung cair bu? Nah, itu pertanyaan calon orang sukses. Kalau lo mau, besok lo mulai training. Kalau enggak, masih banyak yang nunggu di bawah. Di kepala gue cuma satu hal. Bayar biaya rumah sakit ibu. Gue tahu ini aneh, tapi lapar nggak bisa nunggu etika. Saya siap kerja, Bu. Serius lo nggak masalah. Yang penting halal, Bu. Halal itu relatif, Bud. Yang penting bayarannya gede. Besok jam 7 pagi. Jangan sampai telat. Kadang keputusan paling salah juga terasa paling benar waktu perut kita dan dompet kita lagi kosong. Kamu ngapain sih ganggu saya terus? Kemana aja lu baru diangkat? Udah tanggal berapa ini? Mau sampai kapan saya nagih-nagih ibu terus ya? Saya punya banyak kerjaan ini. Bukan cuma ngikutin kamu doang, bukan cuma ngedengerin ocehan kamu doang. Ganggu gimana sih bu? Ibu tuh punya utang sama kita. Mau saya sebar datanya ke semua orang. Emang kamu siapa? Mau sebar data saya? Hah? Lah, Bu, ini tuh kantor yang udah biasa nagih-nagih orang dan biasa sebar-sebar data ya. Jangan macam-macam sama kantor kita, Bu. Awas ya, Bu, kalau ibu nggak bayar-bayar, nanti saya... tai. Siap, Bu. Hari pertama ya? Fokus, jangan leleh. Tuh, kunci di situ. Siap, Bu. Gimana sih, Bu? Orang data-data ibu juga udah masuk ke sini kok. Iya, nggak bisa lah kayak gitu. Data ibu tuh udah kita semua, bisa kita sebarin. Maunya. Baru ya, Bang? Santai aja. Kalau misalkan mereka mulai ngeles, baru digas. Nada tinggi dikit, baru mereka bisa ngomong. Selamat pagi. Saya Budi dari PT... Yang keras, Bude. Selamat pagi. Saya Budi dari Customer Service. Gak usah sampai semua kantor harus dengar juga. Nadanya tinggi dikit, tapi gak usah gitu juga. Lo kan udah disuruh bayar tanggal segitu. Kenapa nggak bisa bayar? Kita sampai kapan nunggu-nunggunya lagi? Assalamualaikum. Aduh, capek juga hari pertama kerja. Tapi katanya gaji sama bonus langsung cair.
masuk nih gaji. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya ibu di sana. Langsung masuk aja nih gaji. Gede juga gaji gue. Oh ini sama bonus. Enak juga ya. Gue cuma nelponin orang, ngancem orang, dapat duit segede gini. Tapi dipikir-pikir jahat juga ya gue. Pasti kan orang-orang di sana juga lagi kesusahan. Habis kerja, gaji udah masuk. Tidur dulu. Iya bu, maaf, nanti saya beresin bu. Kalau enggak gue ganti. Ya Allah, ya Allah. Terbiasa lah bu, lama-lama juga nanti kebal. Kan yang penting duitnya juga ngalir. Kebal apaan gimana? Kebal rasa gue rasa. Gak ngambil gitu. Ya ntar gue balik bilang ke kosan dah. Juta. Duit dari mana lagi gua? Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak Budi. Ada yang bisa kami bantu? Mohon maaf Bapak, kalau misalkan belum bayar, tindakan medis selanjutnya tidak bisa kami lakukan. Tapi ibu saya harus dioperasi kecil. Tolong kasih saya waktu. Tapi mohon maaf Bapak, kami sebagai pihak rumah sakit juga punya ketentuan terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Mohon maaf ya Bapak. Mari. Mati. Kalau gini terus, gimana caranya gue dapet itu ya? Gue gak punya pilihan. Gue harus balik ke tempat kerja gue kemarin. Gak apa-apa nambah shift, asal ibu selamat. Kenapa nih si Johanna? Budi, besok lembur. Target naik, siap kan? Udah begitu lah, besok gue kerja lagi pagi. Budi, target lo hari ini udah gue kirim ya. Namanya Sulastri. Dia udah nunggak 3 bulan. Iya siap bu.
banget sama ibu. Ngapain bengong sih, Bud? Kirim aja pesannya. Nih, kalau lo bingung, gue kasih template ancamannya. Enggak perlu, gue bisa sendiri. Makasih. Kok banyak banget sih? Apa gue orang jahat ya? Padahal gue cuma pengen bantuin ibu doang. Tapi gue ngerasanya kok tiap hari gue makin kotor ya? Itu kenapa sih Budi? Tega banget bilang segitu, lu ngancam orang tua sampai kayak gitu ya. Gue capek banget kerja begini. Bud, lo ngapain? Kok pesan lo beda sih? Lo bantuin korban ya? Mereka bukan korban. Mereka orang-orang yang lagi kayak kita. Mereka orang-orang yang lagi butuh uang. Lo kalau ketahuan anak kelar hidup lo. Serius. Ya udah sih, mau gimana lagi? Mungkin juga udah waktunya. Mau kemana? Target lo belum kelar nih. Saya udah kelar, Bu. Tapi bukan targetnya. Nurani saya. Detik ini juga rasanya jantung gue kok kayak berhenti ya. Gue ngerasa jadi manusia paling jahat di muka bumi ini. Gue lepehin semua omongan gue itu. Gue pergi dan gue gak tahu gue gak akan pernah bisa balik lagi ke pekerjaan ini. Lebih baik gue lapar daripada gue kenyang tapi makan hati nurani sendiri. Tuhan, tolong kasih jalan gue yang lain. Tolong.
Enggak, saya udah nggak balik lagi ke tempat ini Bu. Saya nggak bisa kerja di tempat kayak gitu lagi. Kira lo pakai on? Lo cuma bilang di sini. Juta. Duit dari mana lagi gua? Maaf Bu, tapi ibu gue juga perlu hidup. Ternyata gue harus balik lagi ke lingkaran ini. Lingkaran dimana gue nyiksa orang-orang yang lagi kesusahan. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kadang kita kerja bukan karena mau, tapi karena nggak punya pilihan lain. Dunia nggak peduli lu capek, lu takut, atau lu benci kerjaan lu. Yang penting lu jalan terus biar bisa makan hari ini. Entah sampai kapan gue bisa terus begini. Karena tiap kali gue ancam orang lain buat bayar utang, gue kayak lagi nagih nurani gue sendiri yang udah lama hilang. Genggaman tangan yang masih ada. Bertahan dulu ya Bu. Semua ini cuma untuk ibu.
Dulu aku juga korban, kerja serabutan, utang menumpuk, dan gak ada yang peduli. Hingga akhirnya aku sadar, di dunia ini ada dua pilihan, jadi yang menagih atau yang ditagih. Lingkaran ini gak akan pernah berhenti. Nak, ibu tahu semua jeritan di hatimu. Ibu tahu betapa sakitnya harus memarahi orang lain demi biaya ibu. Nak, janjilah pada ibu, setelah ibu pergi, anggap ini akhir dari segalanya. Terbanglah setinggi-tingginya untuk keluar dari lingkaran ini. Ibu sayang sama kamu. Terima kasih, Nak.